Ada malah beberapa dibakar kan. Saya tidak mau mengomentari pernyataan orang lain. Indonesia masih harus impor BBM dari negara lain. Inilah yang membuat Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa meradang di depan Komisi 11 DPR. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saling saut urusan energi. Di depan Komisi 11 DPR, Menkyu Purbaya kesal lantaran sejak tahun 1998 Pertamina tidak menambah kilang baru. Sampai saat ini, Pertamina lewat anak usahanya yaitu Kilang Pertamina Internasional mengoperasikan 6 kilang. Rinciannya, refinery unit di Dumai, Riau, Pelaju, Sumatera Utara, Cilacap, Jawa Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur, Balongan, Jawa Barat, Kasim Sorong, Papua Barat. Total kapasitas kilang ini mencapai 1.100 MBOPD, yang berarti ribuan barel minyak per hari. Kami sederhanakan jadi 1,1 juta barel minyak per hari. Kita pernah bangun kilang baru nggak pernah. Sejak itu sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru. Saya pernah, waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satu. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang, kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Dengan kapasitas 6 kilang terpasang, berapa konsumsi PBM per hari di Indonesia? Kompas Bisnis pakai data Shake Data, BP PLC. Dalam 5 tahun terakhir, angkanya cenderung naik. 2019, 1,58 juta barel per hari dan turun sepanjang pandemi. Kemudian, angkanya kembali naik di tahun 2023 menjadi 1,6 juta barel per hari. Kritik Menkyu Purbaya direspons Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Kata Bahlil, ESDM fokus pada proses. Saya tidak mau mengomentari pernyataan orang lain. Tugas saya adalah bagaimana memastikan agar mengawasi teman-teman kolaborasi dengan Pertamina untuk yang kilang-kilang lagi berjalan bisa cepat selesai. Soal kilang terbakar aja kalau kita nggak apa-apa. Ya, kilang terbakar tanyakan dulu kepada Pertamina karena tim saya belum pulang dari lokasi. Antara kebutuhan dan kapasitas yang tidak cocok membuat Indonesia harus mengimpor BBM tiap hari. Setidaknya 500.000 barel untuk menutup kekurangan. Kelas bangun kilang, mana yang lebih menguntungkan bagi Indonesia? Membangun kilang atau impor BBM dari negara lain? Kami akan tanyakan kepada ahli bahan bakar dan pembakaran Institut Teknologi Bandung ITB, Tri Yus Wijayanto Zainuri. Selamat pagi Pak Yus. Ya, selamat pagi Mas Febri. Ya, Pak Yus, ini ngomongin soal Pertamina yang katanya dibilang malas bangun kilang gitu ya. Ini sebenarnya alasannya kenapa sih Pak? Karena tidak murah membangunnya atau karena khawatir bakal oversupply? Ya, bangun kilang kan kira-kira biayanya sekitar $10.000 ya per barrel. Jadi kalau bangun kilang kecil 60.000 barrel per hari ya berarti kita kalikan 10.000, 600.000. Ya 600. Betul ya, 6.000 berarti 600 juta dolar per 60.000 barrel. Nah, kenapa kok Pertamina sejak tahun 84? Kan terakhir membangun kilang tahun 84 itu Balongan ya. Yang lain itu kan kilang-kilang tua, bahkan ada yang peninggalan Belanda yang sekarang sudah nggak difungsikan lagi, misalnya seperti di Sungai Pakning sama di Pangkalan Berandan. Sehingga tinggal di Dumai, Pelaju, Balongan, Cilacap, Balikpapan, Kasim. Bahkan Kasim itu pun
tidak bisa memproduksi RON 90, Mas. Hanya bisa RON 88 karena teknologinya sudah sangat tua. Jadi satu dari sisi spesifikasi, karena program dari pemerintah sebetulnya kan inginnya sulfurnya segera dikurangi. Nah, kilang kita dengan teknologi yang ada hanya mampu menghasilkan bahan bakar dengan kadar sulfur yang masih tinggi, masih sekitar 500 ppm ya. Nah, dengan target-target yang ditetapkan pemerintah tentu karena membangun kilang itu butuh waktu cukup panjang, sekitar 5-6 tahun, maka mungkin ya paling gampang shortcutnya adalah dengan impor. Dan dengan impor langsung memang produk yang didapat akan bisa mengikuti roadmap yang sudah ditentukan pemerintah. Nah, kilang sebetulnya memang lebih baik kalau dibangun kilang itu tersebar. Jangan cuma terpusat seperti yang paling besar-besar adalah Balongan, Cilacap, dan Kalimantan yang harus mensuplai ke beberapa daerah yang cukup jauh sehingga transportasinya jadi mahal. Tapi kalau misalnya mengolah minyak yang dihasilkan di daerah itu, karena dulu kilang kan dibangun dengan melihat produksi Indonesia ini unik, negara dengan cadangan minyak tapi hobi impor bensin. Setiap tahun, triliunan rupiah keluar cuma buat beli bahan bakar dari luar. Kita ekspor minyak mentah, lalu beli lagi hasil olahannya. Sederhananya, jual gabah, beli beras, padahal punya pabrik sendiri, cuma tidak dipakai. Lalu datanglah Purbaya. Dengan wajah tenang tapi kata-kata yang menusuk, dia bilang, Pertamina malas. Kalimat pendek, tapi bunyinya keras. Karena di balik kata malas itu, ada realitas yang sudah bertahun-tahun dibiarkan. 7 rencana kilang baru, satu pun tak terwujud. Yang ada justru kilang lama dari zaman 70-an dipaksa kerja lembur. Dan setiap kali ditanya alasannya, jawabannya selalu terdengar rumit. Lahan, lingkungan, pembiayaan. Padahal kalau disisir pelan-pelan, masalahnya sering bukan teknis. Masalahnya, ada yang terlalu nyaman dengan sistem yang jalan seperti ini. Impor itu enak, jujur saja. Tak perlu repot bangun pabrik, tak perlu urus teknologi, cukup urus izin dan kontrak. Kapal jalan, uang pun berputar. Sampai-sampai impor ini berubah jadi ATM berjalan. Lalu kalau ada yang mau bangun kilang modern, otomatis jalur itu terancam putus. Kalau Purbaya bilang malas, mungkin itu bukan soal tidak mau kerja. Tapi karena ada yang terlalu menikmati kerja sistem lama, yang mengalirkan keuntungan besar ke sedikit orang. Ironis ya, negara sebesar ini masih antre di pintu kilang asing, sementara negara sekecil Singapura justru ekspor bahan bakar ke kita. Lucunya, Singapura tak punya sumur minyak, tapi punya kilang canggih. Kita punya minyak, tapi tidak punya keberanian untuk benar-benar berdikari. Pertanyaannya sekarang sederhana. Apakah kita kurang mampu, atau hanya terlalu nyaman jadi pelanggan tetap di negeri sendiri? Dan ketika data Purbaya berbeda dengan data Bahlil, muncullah momen yang menarik. Dua pejabat publik saling uji data di depan rakyat. Bahlil menjawab enteng, mungkin datanya belum dibaca. Jawaban yang mungkin terdengar ringan, tapi maknanya berat. Karena kalau puluhan triliun rupiah uang negara bergantung pada data yang belum dibaca, itu artinya masalah kita bukan di anggaran tapi di keseriusan. Purbaya kemudian minta BPKP turun tangan, audit, cek lapangan. Pastikan subsidi benar-benar sampai. Ia ingin pastikan satu hal sederhana. Bantuan itu bukan sekadar angka, tapi tepat sasaran. Dan di titik ini terasa sekali perbedaan cara pandang. Sebagian pejabat masih menganggap beda data itu biasa. Tapi buat Purbaya, beda data itu artinya beda nasib jutaan rakyat. Kadang kita terlalu sering memaafkan ketidaktepatan, padahal dari situlah kebocoran dimulai. Kalau nggak dipakai nggak diambil apa selanjutnya duitnya. Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil anggaran yang tidak terserap. Kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap. Seketika, beberapa pejabat mulai gelisah. Termasuk Luhut Binsar Panjaitan yang langsung menyarankan agar kebijakan ini dilonggarkan. Alasannya, biarkan kementerian punya waktu, jangan terlalu kaku. Dan itu bukan harta pribadi, bukan juga tabungan politik. Kalau tidak digunakan dengan benar, ya harus dikembalikan. Kebijakan ini membuat sebagian kalangan resah. Karena selama ini, sisa anggaran sering dianggap hal wajar. Toh bisa dikebut menjelang akhir tahun. Tapi bagi Purbaya, uang rakyat bukan untuk dikebut, tapi untuk digunakan dengan tepat. Kritik Pertamina bicara soal efisiensi. Duel data subsidi bicara soal akurasi. Penertiban anggaran bicara soal disiplin. Semuanya punya benang merah, transparansi dan tanggung jawab.
Ia bukan sekadar ingin menghemat uang negara, tapi ingin memperbaiki cara berpikir pejabat yang mengelolanya. Dan memang gaya seperti ini tidak selalu disukai. Karena sistem yang terlalu lama nyaman akan merasa terganggu begitu ada yang menyalakan lampu terang. Tapi kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan dari dalam, siapa yang mau mulai? Purbaya tidak sedang berperang dengan pejabat, ia sedang berperang dengan kebiasaan. Kebiasaan menunda, kebiasaan menutup-nutupi, kebiasaan menikmati status quo. Bagi sebagian orang, mungkin ia terlalu tegas. Tapi bagi rakyat yang sudah bosan melihat uang pajak hilang tanpa jejak, ketegasan itu justru terasa seperti napas segar. Kita ini sudah terlalu lama hidup dalam sistem yang pandai bicara tapi malas berubah.